Namun guru besar psikologi Universitas Gadjah Mada, Kuncoro Suparno, malah mendapat teror berupa pesan hinaan dari orang tak dikenal. Pesan-pesan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial lainnya diduga terkait keterlibatan Kuncoro dalam menyampaikan seruan dari kampus yang mendorong upaya menyelamatkan demokrasi. Selain itu, ada orang yang tidak dikenal juga sempat mencari Kuncoro di kampus. Ada tiga, yang satu media, ada dua media, yaitu satu media Instagram dan satu WA. Yang kemudian yang ketiga, kedua model kedua tadi didatangi di kantor itu. Tetapi di kantor itu sebenarnya saya yang ragu-ragu. Yang pertama adalah tadi memberikan nomor, kemudian tidak pernah ada janji. Saya biasanya mesti dengan janji. Tetapi dari sini sebetulnya saya sama sekali tidak takut, karena sekali lagi teman-teman saya banyak. Seruan moral dari kalangan akademisi harus disikapi bijaksana. Pemerintah harus menanggapinya sebagai bentuk partisipasi publik yang kritis untuk pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Guru Besar Psikologi UGM Kuncoro dapat pesan caci maki usai terlibat dalam aksi Civitas Akademika yang mendorong soal penyelamatan demokrasi Indonesia. Seperti apa bentuk terornya dan bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya? Kita akan bahas bersama Guru Besar Psikologi UGM Kuncoro Suparno dan tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Selamat malam Pak Kuncoro, selamat malam juga Mas Johannes Joko. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam. Ya, Prof Kuncoro, sehat selalu Prof. Saya ke Pak Kuncoro dulu ya, Mas Johannes. Iya Mbak. Pak Kuncoro, jadi kapan pesan caci maki itu diterima dan melalui media apa saja? Oke, saya mendapatkan pesan caci maki itu 2 kali. Saya senang malahan mendapat caci maki itu karena saya bisa tahu karakternya, siapa dia, malah saya gunakan sebagai objek belajar saya. Saya menemukan ada 2 bentuk gaya yang seperti itu. Yang satu itu saya mengistilahkan sebagai lone wolf, yaitu yang mereka punya rasa pendukung setia, itu pendukung setia yang dia berjuang sendirian. Ini justru yang terjadi setelah pencoblosan, setelah saya membaca bersama-sama teman dari UGM melakukan UGM menggugat. Dan itu bahasanya itu tidak terlalu kasar, saya masih bisa menerima, tapi dia menuduh bahwa saya adalah pendukungnya 03, saya mau cari jabatan, dan kemudian dikatakan sudah tua, nggak tahu diri, seperti itu. Ini masih relatif sopan, dia sendiri. Tetapi yang lebih ngeri sebetulnya, dan ini tadi melalui WhatsApp, sehingga nomornya masih bisa dilacak, dengan mudah dilacak. Tetapi yang kedua, yang pertama itu menggunakan dengan IG, Instagram. Ya, dengan melalui Instagram itu mereka tersistem. Tidak hanya 1-2 orang. Ketika saya ngomong begini langsung berapa orang nimbrung saya. Dan itu saya katakan ada kelompok-kelompok buzzer. Itu dari mereka yang terjadi. Dan yang ketiga adalah mereka datang ke kampus dan tadi semakin yakin bahwa setelah ada penjelasan dari SKK, Satpam di kampus menjelaskan bahwa mereka itu hari yang kedua dia berpura-pura ODGJ karena di depan kampus itu ketika di ruang tunggu mereka itu ngaji dengan suara teriakan keras sampai dengan diperingatkan oleh Satpam. Oke, Prof gini, yang kedua tadi itu kan Anda katakan buzzer, tapi yang pertama Anda sempat katakan bahwa Anda mengetahui orangnya. Yang ketiga ini kan orangnya datang ke kampus, artinya lebih mudah teridentifikasi. Yang pertama sama yang ketiga orangnya sama nggak, Prof? Bukan begitu, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah mereka itu yang buzzer itu adalah kelompok yang datang sebelum, mereka tidak datang. Mereka tuh melalui IG itu menjelek-jelekan saya. Oke. Gitu. Melalui 2 forum. Satu IG, murni IG. Yang satu itu masuk reels-nya saya yang mengirim reels tentang cucu saya. Baik. Yang ini tidak etis, gitu. Kemudian yang kedua itu orang yang datang kepada saya di kampus dan saya tidak pernah ketemu dengan dia karena tidak pernah ada perjanjian. Nah, yang setelah coblosan, setelah saya menggugat itu baru yang kedua, yang itu lone wolf itu yang
melalui WhatsApp itu. Dan yang WhatsApp ini, yang Prof sempat katakan, Prof bisa identifikasi orangnya, ini beda dengan orang yang datang ke kampus ya, Prof? Beda. Yang ini saya berani, Mbak, karena dia menggunakan logo KPK. Dan dia tidak tepat menggunakan logo KPK untuk kasus yang seperti ini. Karena itu saya lawan dan kemudian saya katakan, saya laporkan, malah dia mengkeret. Kemudian setelah itu dia tidak mau bicara lagi. Pakai logo KPK, petinggi KPK, Prof? Bukan, dia mengatakan sebagai layanan masyarakat KPK. Gitu. Kemudian saya lacak, kemudian saya tahu namanya siapa dia, kemudian dari lacaan itu saya diberi juga teman-teman dari Polda, kemudian saya lacak namanya ini dari sini, halo mas ini, gitu, apa kabar, itu diam gitu, diam. ASN, Prof? Apanya? ASN, bukan? Bukan. Tapi memang itu yang kedua itu memang di label penipu oleh teman-teman dari Polda. Oke, saya ke Mas Yohanes ya. Mas Yohanes, kalau kita melihat teror seperti ini, bagaimana kemudian bentuk perlindungan dari negara? Yang pasti begini dulu lah Mbak, kita sepakat dulu lah, saya sama Prof Kunchoro ini kalau urusan demokrasi kita sepakat dulu lah Prof, bahwa esensi demokrasi itu kan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi gitu. Ya, sehingga segala bentuk pendapat, masukan, kritik itu harus betul-betul kita jaga sejauh memang itu bukan cacian, makian, fitnah, kebencian, dan kebohongan. Maka dalam konteks apa yang disampaikan oleh Prof Kunchoro dan teman-teman guru besar, baik di UI maupun di UGM, itu harus kita lihat ini sebagai sebuah vitamin bagi demokrasi kita, vitamin bagi kemajuan bangsa kita. Lah tentu Mbak, dalam setiap ketika kita masuk ke ruang publik dan kita memberikan pendapat, bukan hanya Prof Kunchoro, Prof, saya pun juga ketika saya masuk ke ruang publik itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Dan yang ketika itu tidak mendukung ya ekspresinya macam-macam seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Kunchoro, ada yang japri langsung, ada yang melalui akun sosial media kita. Tetapi yang ingin kami tegaskan beginilah Mbak, apapun yang dialami Prof Kunchoro ataupun itu bukan bagi kami, itu harus kita lihat, janganlah itu di framing seolah-olah itu dilakukan oleh kelompok atau pihak yang dikritik oleh Prof Kunchoro begitu. Karena komitmen kami, sekali lagi Prof, komitmen kami kantor staf presiden, komitmen kami pimpinan kami Jenderal Muldoko itu jelas sekali bahwa apapun yang terkait dengan kebebasan berpendapat, kritik, caci, kritik, masukan itu harus betul-betul dikawal dan dilindungi. Oke. Itu poinnya, Mbak. Mbak Livia, kalau masalah perlindungan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat saya kepada Bapak Kapolda DIY. Dia tadi pagi, beliau mengirimkan kepada saya, karena berita di luar sudah bertebaran, Pak Kapolda, Pak Suwonto Nainggolan itu mengirimkan kepada saya perlindungan kepada saya. Bahkan beliau sudah menyampaikan kepada Kapolres untuk membantu saya, mengawasi saya. Dan ini membuat saya tidak takut. Karena inilah sering saya katakan bahwa saya adalah sebagai warga negara masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari kepolisian. Saya butuh perlindungan kepolisian. Kenapa? Karena saya memiliki pemimpin yang mengacaukan kehidupan politik Indonesia. Gitu. Mereka berpandangan seperti itu, saya berpandangan seperti ini. Mereka dilindungi, kenapa saya tidak? Gitu. Ini yang menjadi hak saya. Prof, gini Prof, yang jadi pertanyaan saya, apakah yang mendapat ancaman itu hanya Prof saja atau rekan-rekan sesama akademisi yang juga ikut menyuarakan aksinya, ikut sama-sama diteror? Kalau yang itu aksinya, saya belum pernah mendengar. Tapi yang kalau misalnya kemarin dari Pak Fahri dari Universitas Andalas, mereka juga menyampaikan, dan kita sama saja bahwa ini sebutnya teror ini vitamin kok Mbak, buat kita Mbak. Buat saya sekali lagi untuk model belajar, untuk penyemangat. Kenapa? Karena memperjuangkan kebenaran, keadilan itu kita tidak boleh menyerah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari tugas kami, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kami sebagai benteng etika, petugas kami sebagai penjaga etika dan sebagainya itu adalah tugas kami. Maka kami tidak akan mundur langkah pun, Mbak.
Nah, itu dia yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Artinya kalau Prof tadi katakan ini sebagai vitamin, setelah ada ancaman bertubi-tubi ini tidak akan membuat Prof mundur untuk mengkritik pemerintah untuk lebih baik. Loh, tadi kan saya malah justru saya gunakan sebagai objek belajar tuh, Mbak. Ya. Saya banyak belajar yang ada di sini. Saya bisa merasakan gitu, dan siapa dia. Ketika saya kejar dia siapa. Baik. Dia. Gimana Mas Yohanes? Ya udah benar itu Prof, yang namanya memberikan sesuatu demi kemajuan bangsa dan negara jangan pernah takut Prof. Komitmen kami pemerintahan Presiden Jokowi itu udah jelas bahwa terkait kebebasan berpendapat, berekspresi itu betul-betul dilindungi. Lihat saja berapa banyak cacian, makian, bahkan kritik yang dialamatkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Pernah nggak beliau membawa itu ke dalam ranah hukum, dan inilah yang harus sama-sama kita jaga begitu Prof, bahwa ada perbedaan pendapat antara saya mungkin dengan Prof Kunchoro, yaitu adalah perbedaan pendapat yang perlu kita dialogkan, dan pada titik itu pintu-pintu dialog bahkan kantor staf presiden itu membuka pintu dengan sangat lebar sekali. Mari apa-apa saja yang menjadi perbedaan, apa-apa saja yang menjadi kritik untuk kita dialogkan. Karena tidak bisa perbedaan-perbedaan ini hanya diramaikan di ruang publik tanpa kita berdialog dan mencari solusi-solusi terbaik bagi kemajuan bangsa. Begitu Mbak Livi. Artinya kalau ada kritikan harus dijawab dengan solusi dan juga aksi yang nyata begitu ke depannya. Terima kasih Prof Kunchoro, terima kasih juga Mas Yohanes sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.